Baik anak-anak, kita ketemu kembali dengan pelajaran IPA. Kita akan lanjutkan pada pokok bahasan berikutnya, yaitu tentang partikel penyusun zat pada makhluk hidup. Mari kita sama-sama belajar. Baik, partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Anak-anak bisa lihat di sebelah kiri ini ada satu tanaman yang numbuh, kemudian diberikan pupuk atau nutrisi dengan harapan bahwa akan tumbuh dengan subur. Berarti kan ada kaitan antara pupuk ini tadi dengan tanah yang ada di tempat yang digunakannya. Kemudian yang di sebelah kanan, anak-anak lihat eh, pohon-pohon yang daunnya berjatuhan, kemudian pastinya anak-anak mengenal kompos kan? Jadi daun-daun ini nantinya akan menjadi pupuk kompos, akan diuraikan oleh unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, itulah yang akan kita pelajari saat ini. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ketika anak-anak melihat seorang petani yang sedang memberikan pupuk ini ya, ketika sudah tumbuh padi itu, kemudian diberikan pupuk oleh petani. Harapannya apa? Harapannya pasti akan tumbuh dengan subur gitu ya, menghasilkan panen yang lebih banyak. Nah, zat apa saja yang tersimpan di sini? Nah, pertanyaannya mengapa tanaman perlu dipupuk? Nah, benar. Zat apa sajakah yang terkandung dalam pupuk tersebut? Nah, kita akan lihat. Tumbuhan yang hidup subur karena akan menghasilkan fotosintesisnya berjalan dengan lancar. Itu harapannya. Sehingga oksigen yang kita perlukan dan makhluk hidup yang lainnya akan terpenuhi dari alam. Daun yang sudah tua akan jatuh dan menjadi sampah yang akan mengalami proses pembusukan atau penguraian. Nah, jadi daun-daun ini akan berjatuhan, kemudian akan menjadi sampah dan diuraikan, mempunyai proses, melakukan proses di sini oleh tanah diuraikan menjadi pupuk. Nah, pada proses penguraian zat-zat penyusun daun akan diubah menjadi zat-zat yang lebih sederhana dan dapat digunakan sebagai pupuk kompos. Di alam terjadi proses pembentukan zat-zat seperti yang terjadi pada proses fotosintesis dan pembusukan. Jadi semuanya melewati proses. Anak-anak kalau lihat daun yang jatuh, dia beberapa hari atau mungkin beberapa minggu tidak akan seperti itu lagi. Pasti lama-lama dia akan membusuk. Nah, itulah proses yang dialami di alam. Zat-zat di alam tersusun atas partikel-partikel yang sangat kecil yang disebut dengan atom. Jadi atom adalah partikel-partikel yang sangat kecil. Nah, sekarang ini anak-anak coba perhatikan di sini. Ini ada daun, daun. Kemudian ternyata daun ini kalau dilihat masih mempunyai yang namanya jaringan palisade. Kemudian ada yang namanya stomata atau mulut daun. Ada jaringan epidermis, jaringan yang terluar. Nah, kemudian di daun masih ada sel-selnya. Untuk proses fotosintesis memerlukan yang namanya kloroplas. Nah, di kloroplas ini ada molekul klorofil dari atom-atom karbon dan atom magnesium atau Mg, rumus kimianya. Nah, proses fotosintesis memerlukan gas karbon dioksida, rumus kimianya CO2 dan air, H2O. Hasilnya, hasil fotosintesis adalah glukosa C6H12O6. Nah, molekul glukosa ini yaitu C6H12O6 mempunyai atom-atom penyusun. Berarti apa saja penyusunnya? Atom karbon C, atom hidrogen H,
Atom oksigen O. Berarti molekul glukosa itu terdiri dari 3 atom. Nah, pembentukan glukosa pada fotosintesis, penguraian sampah, siklus karbon dioksida, dan siklus nitrogen. Nah, ini siklus yang terjadi di alam. Ya, siklus yang terjadi di alam. Tumbuhan. Nah, jadi ini tumbuhan, misalnya tumbuhan asimilasi, mengajarkan asimilasi. Dari mana saja? Pertamanya, oke, nitrogen dari udara, kemudian ada bakteri fiksasi dalam bintil kacang-kacangan, kemudian ada bakteri pengikat nitrogen tanah, amonium NH4+ plus, kemudian bakteri nitrifikasi menjadi nitrit NO2-. Kemudian bakteri nitrifikasi menjadi nitrat NO3-. Kemudian berasimilasi ke tumbuhan. Dekomposer, ada jamur, bisa aerob, anaerob. Jadi ini nanti berputar. Tumbuhan dimakan oleh hewan, ini nanti ke sini lagi. NO3 bakteri ke sini. Akhirnya menjadi suatu siklus, menjadi suatu lingkaran yang saling membutuhkan. Itu ya. Contoh proses kimia di alam yang dapat menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, pupuk yang digunakan banyak mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium atau pupuk NPK. Jadi semuanya ini siklus ini saling berhubungan, diperlukan alam satu dengan yang lain berarti saling berkaitan. Sekarang partikel dalam benda dan makhluk hidup. Partikel itu apa? Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Jadi bagiannya yang sangat kecil, tapi dia masih mempunyai sifat materi tersebut. Nah, partikel itu dapat berbentuk apa? Dapat berbentuk ion, atom, dan molekul. Kemudian, atom itu bagian terkecil dari suatu unsur yang memiliki sifat unsur tersebut, tadi atom. Kemudian atom yang memberikan berikatan satu sama lain disebut dengan molekul. Jadi ikatan antara atom-atom disebut dengan molekul. Seperti tadi glukosa, C6H12O6 ya. Jadi itu berikatan antara atom C, H, dan O. Selain pada makhluk hidup, benda seperti kayu, plastik, air, kain, dan sebagainya juga merupakan zat kimia yang tersusun atas senyawa tertentu. Dalam senyawa, molekul tertata sedemikian rupa sehingga memberikan sifat-sifat tertentu. Misalnya plastik bersifat lentur karena memiliki molekul yang struktur rantainya panjang dan terdapat rongga antar rantai molekulnya. Ukuran molekulnya sangat kecil sehingga hanya bisa diamati dengan mikroskop elektron. Nah, sekarang kita bicarakan kandungan zat pada suatu benda. Masing-masing mempunyai kandungan, ya. Ketika benda dibakar atau terbakar, maka kandungan zat-zat yang ada di dalamnya akan berubah menjadi zat lain. Terbentuknya zat lain ditandai oleh warna dan bau yang berbeda. Ya, misalnya aja, Ibu punya pensil. Pensil ini nggak ada baunya, tetapi ketika pensil ini terbakar, maka pasti akan berbau. Bau apa ya? Kayak ada yang terbakar gitu ya. Nah, ini contohnya. Ada satu petasan. Nah, petasan itu sebelum terbakar tidak berbau, tetapi ketika sudah terbakar meledak maka akan mengeluarkan bau.
Sama dengan ini, lilin, ya, lilin yang menyala. Kalau lama-lama sudah habis, maka kadang ada baunya. Nah, jadi artinya di sini ada kandungan yang berbeda, ada zat-zat yang berbeda. Bahan-bahan yang berbeda terdiri atas senyawa-senyawa dan juga unsur yang berbeda juga karena sudah berubah. Seperti misalnya anak-anak membakar kertas. Nah, membakar kertas itu pada saat atau anak-anak membakar tisu, tisu ya, sebuah tisu gitu. Kemudian tisunya dibakar, pasti ada baunya karena dia sudah mempunyai senyawa-senyawa dan unsur yang berbeda. Perbedaan struktur senyawa di sini bisa dilihat contohnya amilum dan kentang serta selulosa pada kayu. Nah ini, lihat. Ini sama-sama mempunyai ini kentang, ini pensil tadi, dia mempunyai ikatan glikosida ya, CH2OH. Sini juga CH2OH. Nah, tetapi anak-anak lihat di sini, kalau untuk kentang, maka yang di atas semua CH2OH, 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 CH2OH. Tetapi untuk kayu, ini anak-anak lihat bisa CH2OH, kemudian di sini OH. CH2OH, OH. Artinya masing-masing senyawa itu mempunyai struktur yang berbeda. Walaupun sama-sama tersusun dari atom apa? C, H, dan O, sama susunan utamanya. C, H, O. Tetapi yang membedakan adalah jenis ikatannya. Yang menghubungkan antara molekulnya, jenis ikatan yang menghubungkan antara molekulnya. Amilum dapat dicerna oleh manusia, sedangkan selulosa tidak dapat dicerna. Kalau amilum ini kan anak-anak suka makan keripik kentang, bergedel kentang. Kalau ini selulosa kan tidak bisa dicerna oleh tubuh kita. Tuh. Tiap senyawa memiliki rumus molekul tertentu. Rumus molekul menunjukkan jenis atom yang menyusun suatu molekul dan perbandingannya. Contoh, molekul air H2O terdiri atas satu atom O ini dan dua atom H. Ini namanya molekul air. Sekarang beda kalau jika dua atom O mengikat dua atom H, H2O2, maka namanya sudah menjadi hidrogen peroksida. Hanya ditambah dua saja, H2O2, sudah berbeda namanya. Karena masing-masing itu mempunyai rumus molekul yang berbeda, walaupun asal atomnya sama. Dari kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa perbandingan jumlah dan jenis atom dalam suatu molekul akan menghasilkan senyawa yang sifat dan jenisnya sangat berbeda. H2O, air, dan H2O2, hidrogen peroksida. Nah ini molekulnya. Hanya ada dua, O-nya ada satu. Di sini hanya ada dua, O-nya ada dua. Ininya juga berbeda rumus molekulnya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, satu, bahan yang berbeda tersusun atas zat-zat yang berbeda. Dua, zat yang berbeda mempunyai perbedaan jumlah dan jenis atom penyusunnya. Tiga, sifat-sifat bahan yang berbeda dapat disebabkan oleh perbedaan ikatan molekulnya. Jadi itu kesimpulannya. Jadi kalau ikatan molekulnya berbeda, maka sifatnya juga berbeda. Baik anak-anak, sampai di sini dulu. Salam sukses dan sampai jumpa di pokok bahasan berikutnya. Oke.
Ini pun juga berbeda, ya.